Punya nasi sisa, tapi bingung mau dimasak apa? Tenang deh, Mami Mika punya resep nasi goreng simple dan enak, siap saji dalam 10 menit. Halo teman-teman semuanya, kali ini Mami Mika mau buat nasi goreng yang simple ya, enak ya teman-teman. Nah, bahan utamanya ada nasi putih sebanyak 400 gram ya. Ini Mami Mika menggunakan nasi sisa tadi malam ya teman-teman. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu nasi putihnya, kemudian saya mengambil 2 butir telur ayam. Dan untuk telur ayamnya ini saya udah cuci bersih sebelumnya ya, dan saya udah pastikan kehigienisannya ya. Kemudian kita sisihkan juga si telur ayamnya ya teman-teman. Selanjutnya ambil 3 batang daun bawang, dan tentunya udah saya cuci bersih ya, dan tentunya udah saya kupas. Kemudian baru saya potong-potong. Nah, untuk memotongnya ini saya potongnya cukup tebal-tebal, memanjang, kira-kira ada 2 ruas jari ya teman-teman ya. Potong bagian daun dan bagian batangnya ya. Nah teman-teman, ini kalau sudah selesai memotongnya, saya tepikan terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya mengambil 5 cabai rawit hijau ya. Untuk cabai rawit hijaunya udah saya cuci bersih juga, kemudian baru saya potong bundar-bundar atau potong bulat-bulat seperti ini ya. Nah teman-teman, kalau teman-teman nggak ada cabai rawit hijau, bisa diganti dengan cabai rawit merah ya. Kalau teman-teman nggak suka pedas, boleh di skip aja ya teman-teman. Ini hanya untuk menambahkan rasa sensasi pedas saja untuk nasi goreng simpelnya ya. Oke, lanjut, biar tampilan nasi goreng simpelnya terlihat menarik dan cantik, saya tambahkan 1 cabai merah besar, dan untuk cabainya juga saya potong bulat-bulat atau bundar-bundar seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal ini hingga selesai. Oh ya teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian agar Mami Mika makin semangat untuk membuat konten memasak. Dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru apabila Mami Mika membuat konten masak yang terbaru. Oke teman-teman, sekarang waktunya memasak. Siapkan teflon, kemudian tuang minyak secukupnya, jangan terlalu belit-belit dan jangan terlalu banyak ya teman-teman. Cukup minyaknya untuk memasak 2 butir telur dan bumbunya hingga matang. Kemudian baru saya pecahkan 2 butir telur ayam yang sudah saya siapkan. Kalau telurnya sudah set seperti ini, baru saya arak-arik pelan-pelan. Aduk-aduk santai aja, nggak usah terburu-buru ya teman-teman. Kita bikin telur arak-ariknya berbutir seperti ini, tapi jangan sampai terlalu kering banget ya. Cukup setengah matang saja, masih ada sedikit lembutnya. Nah, ini udah pas banget ya, telurnya sudah berbutir tapi nggak terlalu kering. Baru saya masukkan bumbu dapurnya. Saya masukkan daun bawangnya, kemudian baru saya masukkan percabeannya, baik dari cabai merah keriting maupun cabai rawit hijau. Jika semua perbumbuannya udah masuk, baru saya aduk-aduk bareng bersama telurnya ya. Tumis sampai harum ya teman-teman, aduk terus supaya bumbunya matang dan nggak gosong di bawah. Nah teman-teman, ini Mami Mika masih proses menumis telurnya bersama bumbu dapurnya ya. Tumis, aduk-aduk terus hingga si telurnya ini dan si bumbunya matang berbau harum, dan tunggu hingga minyaknya berbuih. Kenapa harus menunggu minyaknya hingga berbuih? Karena saat ditumis seperti ini, sari dari telur dan bumbunya keluar dan bercampur dengan minyak. Jadi minyaknya bukan cuma minyak biasa lagi, tapi sudah ada rasa gurih dari telur dan bawangnya ya. Makanya aromanya jadi lebih kuat. Kalau langsung masukkan nasi sebelum minyaknya berbuih, rasanya biasanya kurang nendang teman-teman. Jadi sabar sedikit di sini ya, biarkan sampai benar-benar harum dan minyaknya kelihatan berbuih halus seperti ini. Nah teman-teman, ini minyaknya udah berbuih halus seperti ini, baru saya masukkan nasinya ya teman-teman. Nah kalau nasinya dimasukkan setelah minyaknya udah berbuih, dijamin rasanya lebih mantap karena sari telurnya sudah bercampur dengan minyak ya. Nah ini dia kunci dari masakan nasi goreng simple yang enak banget ya teman-teman. Nah sekarang nasinya sudah saya masukkan, kemudian saya aduk-aduk dari bawah ke atas. Kenapa mengaduknya harus dari bawah ke atas? Karena bumbunya tadi ada di dasar wajan, jadi kita angkatnya ke atas ya, supaya tercampur rata dengan nasi bumbunya. Kemudian aduk pelan-pelan saja, nggak usah panik. Kalau ada nasi yang menggumpal seperti ini,
tekan sedikit aja pakai spatula seperti ini, pelan-pelan saja supaya butirannya terpisah. Di tahap ini jangan langsung tambahkan apa-apa dulu, kita pastikan dulu nasinya dan bumbunya benar-benar tercampur rata. Perhatikan warnanya ya, kalau sudah mulai merata seperti ini berarti bumbu dasarnya tadi memang sudah matang sempurna. Maka penting banget tadi kita tunggu sampai berbuih dan harum. Sekarang kita terus aduk-aduk sambil dibolak-balik ya. Api tetap menggunakan api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar. Nanti kalau terlalu besar bagian bawahnya cepat kering tapi atasnya belum merata. Kita aduk terus sampai buntiran nasinya terasa ringan dan tidak berat menggumpal. Nah, sekarang sudah mulai terpisah-pisah dan ringan ya teman-teman. Kalau udah seperti ini baru mau saya tambahkan bumbu seasoningnya ya. Tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk ya teman-teman, 1 sendok teh kaldu ayam, kemudian 1/4 sendok teh micin. Kemudian aduk-aduk ya teman-teman, saya aduk dari bawah ke atas hingga semuanya tercampur rata. Kenapa saya mengaduknya dari bawah ke atas seperti ini? Supaya bumbunya merata ya. Jangan berhenti ya teman-teman, terus aduk sekitar kurang lebih sampai 3 menit ya. Kenapa masih harus diaduk lagi? Supaya garam, lada dan micinnya benar-benar larut dan menempel di setiap butiran nasi. Kalau cuma diaduk sebentar nanti ada bagian yang asin dan ada yang kurang rasa teman-teman. Jadi ngaduknya harus pelan-pelan tapi konsisten ya. Kalau terasa masih agak lembab, teruskan aja masaknya sedikit lagi sampai uap nasinya keluar. Jadi biarkan nasinya benar-benar kering ya. Untuk tahap ini saya perbesar volume api ya teman-teman. Saya menggunakan api sedang cenderung besar. Jadi ngaduknya harus benar-benar cepat ya teman-teman, dan jangan sampai gosong di bagian dasar teflonnya ya. Nah teman-teman, nasinya udah ringan ya, nggak berat ya, jadi saya pastikan udah kering. Kalau sudah kering seperti ini baru saya koreksi rasa. Jika sudah enak baru bisa saya aduk kembali sesaat, kemudian saya aduk cepat kurang lebih 1 menit aja supaya mendapatkan rasa smokinya. Baru saya matikan kompornya dan tentunya saya angkat dan sajikan ya teman-teman di piring saji. Nah sekarang saya lagi proses plating nasi goreng simple enak ya teman-teman. Ini saya plating dengan cantik dan saya rapikan. Dan wow, ini dia teman-teman hasilnya. Nasi goreng simple, enak dan praktis. Pembuatannya sudah siap dihidangkan, bahkan disantap bersama dengan orang tersayang ya tentunya ya teman-teman ya. Nasi goreng simple ini sangat wajib untuk di-recook di rumah ya, karena bumbu dasarnya ini nggak neko-neko ya teman-teman. Saya hanya menggunakan bumbu dasar yang mudah didapat. Kemudian untuk bumbu seasoningnya hanya garam, lada dan micin saja. Jadi teman-teman perlu wajib untuk recook di rumah. Rasanya yang gurih yang saya dapatkan dari sari telurnya dengan minyaknya tadi, itu membuat semakin nasi gorengnya terasa enak banget teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau nonton video ini jangan di skip-skip ya, supaya setiap prosesnya, setiap langkah masaknya, cara masaknya, penjelasan saya waktu memasak tidak kelewatan ya, dan tidak ada langkah-langkah yang terlewat juga dalam proses masaknya. Hasilnya bisa sama enaknya seperti yang saya buat. Nah teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian agar Mami Mika makin semangat untuk membuat konten memasak ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya ya teman-teman, agar kalian mendapatkan notifikasi apabila Mami Mika membuat video terbaru dalam konten memasak. Gak terasa ya, sudah ada di ujung video aja. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu harian kalian ya. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya pastinya dengan resep yang berbeda. Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.